Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mau satukan hati kita mau mulai ibadah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik buat kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus, biarlah kami terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus dalam apapun keadaan kami Tuhan. Kami tetap berserah sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan, beribadah kami Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Dari awal pertengahan bahkan sampai pada akhirnya Tuhan, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, amin. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau sembah Allah kita yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya, kita menyanyikan pujian kita katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita merasa hari-hari ini sangat luar biasa, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi kita percaya kita ada dalam naungan Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Tuhan sumber kekuatan kita yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Dalam anugerah-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu kami aman Tuhan Yesus. Haleluya. Terima
kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita ada dalam hadirat Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita telah bersyukur kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang adalah kekuatan Allah mendatangkan keselamatan bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang menguasai hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin saudara, hari ini kita bertemu kembali oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan menolong kita sekalian. Kita masih dapat menghadap hadirat Tuhan, dan Tuhan mendengar seru doa kita, ucapan syukur kita, puji-pujian kita kepada Tuhan, sebab Kristus telah melayakkan kita di dalam kasih-Nya yang dinyatakan di dalam kematian-Nya. Hari ini kita mau bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita masing-masing. Kita akan membacanya dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan sementara kita membaca firman Tuhan, biarkan Roh Kudus akan mengurapi saudara sekalian untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-15. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia bersabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Setelah kira-kira 450 tahun sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Ketika mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dan dari keturunannya lah, sekali lagi saya mau bacakan, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Saudara, apa yang kita baca adalah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika Paulus melakukan perjalanan misi yang pertama bersama dengan Barnabas. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kala itu Paulus ada di rumah ibadat di Antioquia yang di Pisidia, dan pada hari Sabat sebagaimana biasa di rumah-rumah ibadat selalu ada pembacaan hukum Taurat, dan ada juga dibaca kitab nabi-nabi untuk pembelajaran kepada umat Tuhan kala itu. Dan sebagaimana lazimnya, ada juga diberi kesempatan orang-orang untuk memberikan perkataan-perkataan, memberi penjelasan-penjelasan mengenai kitab-kitab para nabi atau hukum Taurat,
supaya menghiburkan umat Tuhan yang pada saat itu ada di daerah itu sedang beribadah kepada Tuhan. Paulus mengambil kesempatan itu untuk menjelaskan tentang Yesus Kristus. Dalam perjalanan misi itu, Paulus menjelaskan tentang siapa Yesus, mengambil sebuah latar belakang dari perjanjian lama, dari kisah orang Israel, mulai dari Allah yang memilih nenek moyang orang Israel, yang dimaksud adalah Abraham. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi itu memilih Abraham, dan kepada anak Abraham Ishak, dan juga kepada cucu Abraham Yakub. Setelah itu bangsa Israel yang adalah keturunan Yakub yang kemudian berganti namanya dengan Israel, memiliki 12 anak, dan 12 anak itu adalah suku-suku dari umat Israel. Ketika bangsa itu akhirnya harus ada di Mesir oleh karena kelaparan yang terjadi pada waktu itu, maka bangsa itu menjadi besar di Mesir dan kemudian didajah di Mesir, dan kemudian Tuhan membawa bangsa Israel itu dari Mesir ke tanah perjanjian, di mana Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan memiliki tanah perjanjian itu. Di sepanjang perjalanan yang dipimpin oleh Musa, bangsa Israel berulang-ulang mencobai Tuhan Allah, berulang-ulang bersungut-sungut, berulang-ulang memberontak kepada Musa sebagai representasi dari kehadiran Tuhan sendiri. Itu menjadi hal yang ditekankan oleh Paulus. Kemudian bangsa Israel setelah 450 tahun setelah mereka tiba di tanah perjanjian, mereka dipimpin oleh hakim-hakim, dan hakim-hakim yang terakhir adalah Samuel. Tetapi ketika Samuel digantikan oleh anaknya, dan anaknya hidup tidak benar, hidupnya mengejar suap, hidupnya tidak adil sebagai hakim, maka orang Israel itu meminta seorang raja. Ketika orang Israel meminta seorang raja, maka menjadi kesalah Samuel. Tetapi pada kesempatan itu Samuel berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjelaskan, bukan engkau yang ditolak oleh Israel, tapi aku yang mereka tolak. Jadi ada dua peristiwa dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Israel berulang-ulang memberontak kepada Tuhan, dan ketika mereka tiba di tanah perjanjian, mereka mengulangi hal yang sama. Mereka dalam kitab Hakim-Hakim, mereka selalu jatuh dalam dosa, diingatkan kembali, ditegur, kemudian bertobat, jatuh lagi dalam dosa, sampai kemudian kepada Samuel. Dan ketika sampai kepada Samuel, mereka meminta seorang raja, dan akhirnya raja pertama, Raja Saul, terpilih. Tapi Saul hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan pada akhir hidupnya, dan kemudian digantikan bukan dari keturunan Saul, tetapi digantikan oleh Daud. Cerita yang mungkin saudara sekalian masih ingat. Daud dari seorang gembala kemudian menjadi seorang raja. Daud hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan berjanji bahwa kepada Daud akan diberikan tahta untuk selama-lamanya. Itu berbicara tentang Mesias. Amin. Itu berbicara tentang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Paulus mengambil latar belakang Israel untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam Kristus Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang menggenapi Taurat Tuhan atau kitab-kitab para nabi. Dalam sejarahnya, bangsa Israel selalu menentang atau menolak berita dari Tuhan, menolak Tuhan. Dan kalau kita melanjutkan ayat yang ke-24, menjelang datangnya, maksudnya kedatangan Yesus, Yohanes telah menyuruhkan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Ada perkataan sekali lagi, bertobat dan memberi diri dibaptis, karena Israel, bangsa Israel selalu memberontak kepada Tuhan. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia
Aku bukan Mesias yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Penegasan dari Yohanes. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Perhatikan, Paulus menjelaskan bahwa orang Israel yang sudah terbiasa memberontak dan menolak Tuhan itu, kemudian juga dia menolak Mesias, lalu dia menjatuhkan hukuman mati. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Lihat, Paulus menjelaskan bahwa dari dulu memang bangsa Israel itu menolak Tuhan. Dipilih Tuhan tetapi menolak Tuhan. Berulang-ulang terjadi. Tapi itu adalah penggenapan dari janji firman Tuhan. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia maksudnya Yesus, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Saudara yang saya kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus adalah penggenapan dari hukum Taurat. Apa saja yang digenapi? Yang digenapi adalah tentang nubuatan perjanjian lama, tentang janji-janji Tuhan kepada mulai dari Adam, kemudian Abraham, kepada Musa, kepada Daud. Semuanya bermuara kepada keturunan yang dimaksud adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah menggenapi apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Apa yang dijanjikan di dalam Taurat Tuhan, itulah yang dilaksanakan, yang kemudian nyata di dalam Kristus Yesus. Yesus adalah penggenapan dari janji itu. Lalu penolakan ketika bangsa Israel adalah bangsa yang terus menolak Tuhan itu, kemudian dia juga menolak Yesus, itu juga merupakan penggenapan dari firman Tuhan dalam kitab para nabi, dalam hukum Taurat, di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Memang dinubuatkan bahwa Mesias itu akan ditolak, dan Israel, orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin Israel di Yerusalem kala itu menggenapi janji itu. Jadi jelas bahwa Yesus adalah menggenapi apa yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Nubuatannya dan perlakuan yang diterima itu semua sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama dan digenapi dalam Kristus. Satu lagi yang digenapi di dalam Kristus Yesus adalah bahwa Alkitab mengatakan bahwa meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Kematian Kristus juga merupakan penggenapan dari kitab-kitab para nabi. Kematian Kristus yang tidak berdosa tetapi kemudian dijatuhi hukuman mati, itu juga adalah sebuah penggenapan dari perjanjian lama. Itu adalah penggenapan dari hukum Taurat. Tapi dari sisi kebenaran rohani, saya mau sampaikan kebenaran ini, mengatakan bahwa orang kalau melanggar hukum Taurat, orang kalau melanggar hukum Tuhan, maka dia harus dihukum mati. Tetapi kemudian kalau dari hukum Taurat semua orang mengerti bahwa dirinya berdosa, tapi apalah gunanya mengerti bahwa kita orang berdosa? Apa manfaatnya kalau kita tahu bahwa kita orang berdosa, lalu tidak ada jalan keluar? Tidak.
Kedatangan Kristus di muka bumi adalah dalam rangka menjelaskan kepada kita bahwa Dia mati bukan karena dosanya, tetapi untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat yang mengatakan bahwa kalau ada orang berdosa maka dia mati. Bangsa Israel yang berdosa, umat manusia yang berdosa harus dihukum mati. Kristus yang tidak berdosa mestinya tidak dihukum mati, tetapi Kristus menggantikan hukuman atas tuntutan hukum Taurat kepada seluruh manusia yang berdosa, dan Kristus mati dalam rangka menggenapi tuntutan hukum Taurat yang harusnya saudara dan saya menanggungnya, yang harusnya seluruh umat manusia menanggungnya. Tapi Kristus menggenapi tuntutan hukum Taurat, dosa dihukum mati, dan Kristus kemudian yang tidak berdosa menanggung hukuman mati untuk menggantikan manusia yang berdosa sebagai penggenapan terhadap tuntutan hukum Taurat. Jadi yang pertama yang kita dapatkan bahwa sesungguhnya Yesus itu dinubuatkan, dan segala sesuatu, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang Dia. Jadi jelas nubuatan itu semua digenapi di dalam Kristus Yesus. Semuanya dari mulai kelahirannya menjadi besar, kemudian ditolak dan kemudian mati, dihukum mati, itu semua adalah sebuah penggenapan dari perjanjian lama, hukum Taurat dan kitab para nabi digenapi di dalam Kristus. Tetapi kemudian tuntutan hukum Taurat itu juga digenapi di dalam Dia, dan itulah kabar gembiranya bagi kita sekalian. Karena firman Tuhan lebih lanjut mengatakan, tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka untuk mengikut mereka yang mengikuti Dia dari Galilea dan ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini, para murid dan orang-orang yang percaya. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita. Keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Perhatikan apa yang tulis dalam kitab Mazmur. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Itu juga yang terdengar ketika Yesus dibaptis. Allah yang juga Allah Bapa dan Allah Roh Kudus yang hadir di sana dalam perkataan di langit dan burung merpati. Kemudian Yesus anak Allah yang hidup itu dalam tiga yang esa itu muncul dalam permulaan pelayanan Kristus, menyatakan engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan, kepadanya lah aku berkenan. Pemberitaan kepada Yohanes Pembaptis dan orang-orang yang ada pada waktu itu. Jadi jelas bahwa tuntutan kematian oleh hukum Taurat terhadap orang-orang yang melanggar digenapi di dalam Kristus. Dengan demikian maka Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepada orang yang percaya kepada Dia. Jadi jelas seluruh tuntutan hukum Taurat termasuk kematian bagi pelanggaran hukum Taurat, semuanya sudah ditumpahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kemudian melalui Kristus Yesus Allah menganugerahkan keselamatan bagi saudara dan saya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menikmati sukacita yang Paulus sampaikan, bahwa kabar ini adalah kabar sukacita. Saya berharap saudara dan saya juga bersukacita mendengar kabar ini. Siapapun saudara yang mendengarkan apa yang saya beritakan, kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar, saya berharap tidak membuat engkau bersungut-sungut, tidak membuat engkau geram, tetapi mulai pikirkan bahwa ini adalah anugerah Tuhan bagi saudara. Saudara perlu menyambutnya dengan sukacita di dalam Tuhan. Jangan mengeraskan hatimu
kepada Tuhan. Jangan engkau memberontak kepada firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, tapi terimalah. Sama seperti kami menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, saudara, saya mengajak saudara untuk menerimanya juga. Jangan ikuti apa yang pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya. Firman Tuhan, saya mau membuat satu kesimpulan melalui pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi kita sekalian di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai 6 sebagai klimaks bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus menciptakan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, saudara sekalian, kematiannya adalah penyucian dosa bagi saudara. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pulang anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Jelas sekali, Kristus adalah Tuhan, datang jadi manusia untuk menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, mengalami kematian sebagai penggenapan, sebagai bayaran terhadap tuntutan hukum Taurat, supaya saudara dan saya tidak lagi dituntut berdasarkan hukum Taurat, tapi mengalami kasih karunia yang dari Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Allah kami yang di surga, hari ini kami mendapati bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang terhubung dengan Allah kami di surga. Karena di dalam Kristus kami mendapatkan keselamatan dan boleh masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan. Kami adalah orang-orang yang paling berbahagia karena hidup tidak lagi dituntut untuk menggenapi seluruh hukum Taurat dan segala aturannya, tapi kami ada di dalam Kristus yang telah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Kami menerima kasih karunia dari Tuhan. Sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan, biarlah kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, tolong kami sekalian untuk tidak mengeraskan hati kami, tetapi melembutkannya, menerima perkataan-perkataan Kristus sebagai perkataan-perkataan yang mesti kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan Yesus yang boleh kami dengar. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami memberi persembahan. Tuhan berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang terulur Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat Engkau yang memberkati Tuhan. Berkati pekerjaan tangan kami Tuhan, biarlah berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, kami siap memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dan kita akan terima berkat yang dari Allah kita di surga. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.